Udah tua jangan pakai alasan. Nek ngaji nek, malu memantu ntar apa? Gue lagi men. Set, nenek men. Jangan lupa like, share, and subscribe. YouTube Ciko Edition keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi benar-benar ceramah, ini mah bukan ceramah, ini kultum. Jadi kuliah tunggu makan. Setuju? Saya makmuman nambahin dikit. Bulan Muharram ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Banyak kaitan sejarahnya dengan para nabi dan rasul. Tadi sebagian udah diceritain sama beliau Habib Raihan. Apa kejadian di bulan Muharram ini? Banyak kajian-kajian dan kejadian-kejadian berkaitan dengan sejarah para nabi dan rasul. Diterimanya taubat Nabi Adam di bulan Muharram. Diusirnya Nabi Adam dari surga di bulan Muharram. Allah selamatkannya Nabi Nuh, bahteranya umatnya di bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Yunus ditelan oleh ikan nun juga di bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Musa beserta umatnya melewati Laut Merah, kejaran orang-orang kagak bener di bulan Muharram. Tuh, maka ini bulan Muharram, bulan yang dimuliakan Allah. Maka apa yang mesti kita jalanin? Anjuran para ulama kita, isi dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Di antaranya apa kita jalanin? Perbanyak istighfar. Istighfar, po. Istighfar. Ustaz, istighfar apaan? Minta ampun. Bacaannya bagaimana? Macem-macem. Ada istighfar Nabi Adam. Apa? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Kepanjangan Ustaz, orang saya nggak hafal. Ada istighfar yang lain? Ada. Istighfar Nabi Yunus. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Masih kepanjangan tadi. Ada yang pendekan? Ada. Istighfar yang biasa kita baca habis sholat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunubi wa taubata wal maghfirah. Orang minta yang pendekan itu mau panjangan lagi. Ya udah, istighfar yang biasa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada yang pendekan lagi nggak tadi? Ada. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nggak bisa berhenti jadi orang Islam. Banyakin istighfar itu apa? Memohon ampun dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa besar, taubat, udah jangan pakai istighfar lagi. Nah, ini dianjurkan di bulan Muharram. Apalagi yang dianjurkan? Puasa sunnah. Tadi kemarin kita jalanin tuh puasa di hari Tasu'ah, puasa di hari Asyura. Ini sunnah yang dianjurkan. Ustadz, apaan lagi? Selain istighfar, puasa sunnah di bulan Muharram ini amalannya apa? Kalau punya rejeki, sisa rejeki sebagian harta kita, santunin anak yatim. Santunin anak yatim. Anak yatim santunin. Jangan pelit, jangan medit, jangan koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot.
Orang kalau udah pantat kuning bol nontot udah parah po, itu makhluk. Nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi. Saking pelitnya tuh orang. Makan launya ikan, habis palanya dikerepuk semua. Udah kucing melongo nungguin pala. Bagi ibu-ibu sekarang nih masak udah pakai presto, tulang hancur di presto. Kucing pada kurus kehabisan tulang, pelit. Jangan pelit. Orang kalau udah pelit, medit, koret, butuh gasiran, pantat kuning bol nontot, jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Punya duit 10.000, perutnya lapar, mikir-mikir itu. Kalau gue beliin nasi goreng habis nih duit gue nih, jangan nih, kalau gue beliin habis nih duit gue nih. Bener sih duitnya utuh ceban, cuman tidur utus pada ngambang. Lu rasain tuh makan pencarian lu. Nih anak-anak yatim kita yang kita santuni tadi, masya Allah bu, jangan pernah kecilin anak yatim. Yatim doanya langsung menembus aras, jeritan batin anak yatim menggoncang aras, didengar oleh Allah. Yatim doanya manjur, sumpahnya toker. Jangan macam-macam sama yatim. Ayo udah, nih bapak saya udah kagak yatim nih, jangan macam-macam sama saya. Apaan itu? Oh, kue. Boleh minum nggak apa-apa. Boleh susu, iya. Nggak nolak kalau susu mak. Kalau bisa kopi susu, kopinya saya minum, susunya saya pegang. Tahu aja po mengapa udah malam. Baru kali ini kita di lapangan teriak-teriakan malam-malam begini. Bener bu? Iya, makanya kita dianjurkan itu sunnah, kita mengerjakan ajaran-ajaran sunnah-sunnah Nabi, sunnah-sunnah Rasulullah. Ini bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang mesti kita lakukan? Karena bulan Muharram ini bulan baru, tahun baru, dihitung dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Kenapa Rasulullah hijrah? Karena ada perintahnya Allah langsung. Sahabat yang lain bertanya ibu saat itu pak kepada Rasulullah, apa bertanya? Ya Rasul, di Mekah kita udah nggak aman, kita di Mekah udah dimusuhin mulu ini, udah nggak aman tuh, kafir Quraisy sudah tambah brengsek aja lagunya, diteror Rasulullah, umat Islam diteror fisiknya, mentalnya diteror, semuanya diteror. Sahabat bertanya sama Rasul, ayo ya Rasul, kita pergi aja udah, kita merat, buron, mantok aja udah dari sini. Ngerti mantok, merat, buron, itu bahasa Mandarin bu. Ayo kita pergi aja udah dari Mekah. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku sekalian, perintah hijrah belum datang. Sabar, sabar, sabar. Lalu ketika datang perintah hijrah, Rasulullah pidato di hadapan para sahabat. Apa kata Rasul? Wahai sahabatku sekalian, perintah hijrah telah datang. Berangkatlah kalian ke Madinah lebih dahulu. Ayo rombongan siapin diri, berangkat ke Madinah. Sahabat bertanya, ya Rasul, Rasul berangkatnya kapan? Saya belakangan. Kok belakangan ya Rasul? Enakan juga bareng-bareng. Kalau bareng-bareng kan enak kita ditemenin sama Rasul. Ingat, yang dikejar-kejar itu saya, target utama adalah saya, yang mau dibunuh saya. Kalian berangkat lebih dulu. Kalau berangkat bareng-bareng kalian gak bakal aman karena dimusuhin terus. Biarin, Mekah ini bahaya, saya tetap di Mekah, kalian berangkat duluan ke Madinah. Mekah berbahaya, saya yang akan melawan bahaya itu. Ini adalah sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi. Ceramah kalau lapar begini po, belum dikasih makan. Ini sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan umat. Makanya hati-hati nyari pemimpin ke depan bu. Jangan kita merem, kita kudu melek baik-baik nyari pemimpin. Rasulullah luar biasa, Mekah dihadang bahaya, Rasulullah yang menghadang bahaya. Berangkat malam, lihat Rasulullah sebelum berangkat hijrah, rumahnya dikepung ibu, di pagar betis sama Satpol PP. Satpol PP Quraisy. Di rumah Rasul 3 orang, ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bilang ke Sayyidina Ali, Ali gantikan tempat tidurku, tidurlah kau di kamarku. Kenapa? Karena yang dicari kamar aku, target utama yang mau dibunuh aku. Tidur, gantikan tempat tidurku di situ. Taruhannya nyawa luar biasa. Untung Sayyidina Ali anak muda yang soleh, jawabannya tepat. Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya, tuh anak muda yang soleh, jawabannya pas. Coba anak muda pinter. Nggak begitu po.
Ali ganti tempat tidur gua, ntar yang mau dibunuh ntar lu. Lah jangan saya ya Rasul, kan ada yang Tuhan, Abu Bakar. Nah Abu Bakar aja yang Tuhan. Tuh kalau bocah pinter, bocah sial diangkalan. Luar biasa Sayyidina Ali menggantikan tempat tidur Rasulullah, tidur di kamar Rasulullah. Rasulullah berangkat hijrah lewat pintu belakang ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Keluar rumah ketahuan sama kafir Quraisy, dikejar-kejar Rasulullah sama kafir Quraisy, dipepet terus sampai kilometer 50. Udah ada belum waktu itu? Belum. Ini lek lempengan aja. Ceramah kalau lapar mengaur. Bu, Rasulullah dipepet, mampir di situ jangan Sayyidina Abu Bakar, saking dipepetnya sama mereka orang kafir Quraisy, mampir Rasulullah di rest area. Ada rest areanya. Sekarang udah digusur, nggak ada. Dulu, sekarang ada rest area Rasulullah masih, namanya Gua Thur. Mampir Rasulullah di Gua Thur, ngumpet di situ, mau masuk ke gua, di stop sama Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasul, jangan masuk dulu, jangan. Kenapa Sayyidina Abu Bakar? Saya masuk duluan. Saya mau bersih-bersih, takut ada binatang ngapa-ngapa ntar Rasulullah. Ada binatang ntar Rasulullah digigit. Ini saking sayangnya Sayyidina Abu Bakar sama Rasulullah. Rasulullah mau masuk di stop, Sayyidina Abu Bakar masuk duluan ke gua. Bu, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek, sapu-sapu, dia begitu. Bener lagi ngorek-ngorek, ada kalajengking. Tangannya digigit kalajengking. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Kalajengking Arab. Ini beda sama kalajengking jonggol. Arab. Apa sih yang gak gede? Ih, Victor. Air hangat apa bang? Batuk mulu ini. Lagi ampok, ada air hangat. Air hangat godog aja. Makasih ya, susu. Makasih bang. Tahu aja dah, emang belum nyusu. Karena susu itu baik buat pertumbuhan laki-laki. Oh, karena bayi perempuan nyusunya 2 tahun doang. Kalau bayi laki mah nyusunya lah sampai 50 tahun masih nyusu. Oh, dia pada nyengir bocah di belakang. Bu, buset, panggil woi. Gue baru ini dipanggil bu, woi. Lah kayak orang kampung gue ini mak. Bu, woi. Lah gurunya masih ada, mau woi. Dia, lah bu. Lah lu ini woi lagi masih. Nih ya Allah, luar biasa ibu. Rasulullah tuh Masya Allah. Sayyidina Abu Bakar tangannya digigit kalajengking, kagak ngomong po, diem aja. Sayyidina Abu Bakar diem, bengong aja, bengong aja dia. Sampai pucat makanya, pucat mukanya, diem. Itu contohnya diemnya begitu. Bu, kan ditegur sama Rasul, ya Abu Bakar. Iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Saya nggak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul, saya nggak takut, nggak sedih, enggak. Tapi ngapa muka rada galau begitu? Bete, gabut. Tangan ya Rasul. Ngapa tangan? Diantuk kalajengking. Ngapa kagak ngomong? Komen dong. Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah sama Rasulullah, langsung diludahi. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Mungkinan bengkak po. Nih luar biasa perjuangannya Nabi tuh, hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa sih tujuannya hijrah? Rasulullah pengen ada perubahan, Islam harus maju. Maka Rasulullah jalan dari Mekah ke Madinah. Luar biasa bang, 450 km jarak Mekah Madinah. Perjalanan siang hari, panasnya membakar kulit. Ya Allah, gersang, tandus, panas bu. Di Mekah kemarin, apalagi jamaah haji kita bu, itu panasnya di Mekah kemarin waktu wukuf itu sekitar hampir 50
50 derajat. Saya pernah ngerasain 42, 45, panasnya luar biasa. Saking panasnya saya ngerokok nggak bawa korek. Saya bawa tuh rokok, saya keluarin, saya colek di batu. Langsung patah, nyala. Bu, ya Allah. Berangkatnya malam Rasulullah, malam berangkat nih, waktu malam dinginnya menusuk tulang. Makkah Madinah, sampai di Madinah disambut Rasulullah dengan kaum Ansor. Girang mereka semua orang-orang Madinah kedatangan Rasulullah, disambut tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Ya Allah, disambut pakai dufuf rebana. Luar biasa. Bu, makanya hadroh ini jangan macam-macam sama anak hadroh. Nih anak hadroh tuh yang baju kokonya 100.000 seragam. Jangan macam-macam sama anak hadroh. Hadroh itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Air lagi. Nah ini air putih, yang ini air bening. Ya, beda. Oh, makasih guru. Wah, panas banget ini. Masih ada apinya. Bu, hadro, jangan macam-macam anak hadro. Makanya anak hadro baca marhaban, 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 marhaban tuh. Marhaban mulu dari tadi. Enak didengerin, marhaban ya nural aini. Itu yang megang bass tuh, dia tabu kencang buat. Wah, ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug. Jangan macam-macam anak hadro. Ibu punya anak perawan, didemenin anak hadro, kasih bu. Loh, aman, anak ibu terjaga. Ada yang macam-macam, dicolek anak ibu, wah digampar langsung anak hadro. Terus sendiri kepretannya po, mengkapalan semua tangannya. Masya Allah, luar biasa. Apa yang pertama dibangun oleh Rasulullah di Madinah? Yang beliau bangun pertama adalah masjid. Maka ada namanya di sana, di Madinah itu, di kota Madinah, masjid yang bernama Masjid Quba. Itu kampung namanya dulu Kampung Quba. Dibikinlah masjid di situ, dikenal sekarang Masjid Quba. Masjid pertama kali yang didirikan oleh Rasulullah, Masjid Quba. Buat apa didirikan masjid? Kenapa tujuannya? Rasulullah datang ke Madinah, yang pertama beliau bangun bukan mall, yang beliau bangun bukan apartemen, bukan kereta cepat yang nggak kelar-kelar. Bukan, yang beliau bangun adalah masjid. Kenapa masjid? Simbol demokrasinya umat. Di masjid bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar ibadah, tapi Rasulullah mengatur strategi di dalam masjid, berpolitik di dalam masjid. Boleh mengatur strategi melawan-lawan, wah boleh ngomongin. Salah kalau kampanye di dalam masjid, nggak boleh, aturannya salah itu. Orang berpolitik boleh lah ngomong siasat, nggak ngapa-ngapa di masjid. Orang bersiasat nggak ngapa-ngapa lah. Ini kan musuh kita sekarang ke depan banyak, bu, hati-hati. Hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah pengen ada perubahan. Benar? Lah iya, betul. Makanya koalisinya perubahan. Orang pengen berubah ya nggak ngapa-ngapa, pakai nyinyirin. Apa itu katanya koalisi perubahan? Apa itu katanya tentang perubahan? Apa yang mesti dirubah? Pret, lu kagak ngerti. Perubahan itu dasarnya apa? Itu konsep Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang merubah. Begitu musinya. Allah tidak akan merubah nasib bangsa Indonesia kalau kita nggak merubah sendiri. Ini udah ada perubahan dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Makanya jangan sampai salah pilih besok pemimpin. Panjul ini ngomong begini parah nih, ngomong begini, itu usah ceramah-ceramah aja udah, jangan ngomongin politik. Lu kagak ngerti politik. Umat Islam harus berpolitik. Kalau kita nggak berpolitik, ibu, nanti siapa yang jadi anggota dewan? Bener? Yang jadi anggota dewan mereka semua orang kafir, nggak ada orang Islamnya. Akhirnya undang-undang dibuat oleh orang kafir yang ngerugiin kita semua. Sekarang aja kita dirugiin mulu, enak banget kita.
Bener po, kebijakan mana ada? Rakyat Indonesia negara paling kaya bang, negara kaya dan besar. Kita harus sadar itu. Indonesia ini negara kita, negara besar dan kaya. 17.000 pulau, 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang. Kalau itu lagi nambah, banyakkan lagi Pulau Mas. Bener bu? Kaya negara kita. Laut kita paling kaya bang, laut kita ini paling kaya, besarnya luar biasa, kaya. Jangankan ikannya, ikan laut kita, pasir laut kita bisa ngurung Singapura. Hebatnya luar biasa. Ikan kita paling banyak, di laut kita paling banyak ikan. Makanya Cina, Jepang, Taiwan langganan nyolongin ikan di laut kita. Dia kalau nyolong antik, pakai kapal pabrik. Kapal dia turun ke laut, dia sedot tuh ikan, masuk ke dalam kapal, keluar udah di kaleng tuh ikan, jadi sarden. Hebat, namanya kapal pabrik. Lah kita gini hari masih neger aja, neger, kalah kita. Negara kaya, bener bu? Lautnya kaya, hutannya kaya, ditanam bawah buminya ada minyak, batu bara, ada nikel, ada uranium, wah, atasnya minyak sawit, bawahnya minyak bahan bakar, bahan bakar. Semuanya lengkap Indonesia. Apa yang enggak ada? Kenapa? Negara kaya, rakyatnya miskin. Ayo dah, ayo dah. Saya yakin ini adalah salah urus. Bener bu? Disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Disuruh ngurus minyak, malah nimbun minyak. Disuruh ngurus beras, malah nimbun beras. Disuruh ngurus hukum, bikin hukum kayak pisau. Pisau tuh tajam ke bawah, tumpul ke atas, namanya pisau. Giliran rakyat kecil berbuat salah, ya bu, buru-buru di penjara. Giliran mereka yang makan duit harta kekayaan Indonesia yang pada korupsi itu, bu, habis dimbat-batin duit rakyat, enak-enak aja dia. Benar bu? Enak banget kita. Makanya besok ada perubahan agar negara Indonesia sejahtera, agar negara Indonesia sejahtera, agar negara Indonesia sejahtera. Lu singkat itu, agar negara Indonesia sejahtera. Nah itu dia yang ngomong. Gue sih kagak kampanye, bilangin doang. Bener bu? Iya, makanya kita ngeri. Oh, nih, jangan begitu. Ayo kita bareng-bareng bangun bangsa kita, negara kita. Nih Rasulullah bangun apa? Bangun masjid, simbol demokrasi. Di masjid itu simbol demokrasi jelas bang. Di sini ada masjid, di masjid ada aturannya yang nggak tertulis. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Bener? RT masuk masjid teh, buka sepatu. Masuk masjid, buka sepatu. Lurah masuk masjid lah, buka sepatu. Camat masuk masjid, buka sepatu. Mat. Gubernur masuk masjid, copot sepatu. Nur. Presiden masuk masjid lah, buka sepatu. Tuh pintar anak-anak. Nggak ada orang nomor satu dalam masjid, bener bu? Semuanya sama di dalam masjid. Ustadz, saya punya temen, dia datang dari kidul, ngadep ngulon. Bener kan? Dia dari mana? Dia dari wetan itu, ngadep ngulon. Lu dari mana? Gue dari kulon, ngadep ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya juga sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda tapi satu tujuan. Kita pengen begitu, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Cinta Indonesia adalah bagian dari iman. Makanya kita semua jangan apatis dengan politik. Besok kita harus nyoblos, bener bu? Jangan ada yang golput. Pilih pemimpin-pemimpin kita. Ada orang kampung saya nih, saya kenal nih caleg, orangnya baik, bagus, perilakunya, akhlaknya. Pilih daripada mereka yang pada jadi semua orang-orang kafir semua, sial, dangkalan sialan. Bener bu? Ini ceramah bu, ini kata radikal. Umat Islam dalam menentukan pemimpin harus tahu dan ada koridornya, ada aturannya, ya bu. Sidik, amanah, tabligh, fatona, itu konsepnya. 4
kriteria pemimpin. Kalau ada dalam semua itu ada, pilih. Kita nggak jelek-jelekin calon yang lain ya Bu, tapi lu ngapa jelekin calon gua mulu, kan begitu, gua kesel banget. Bener, lu cari-cari kesalahannya, lu cari-cari dosanya, lu cari-cari kesalahannya, dituduh, difitnah, dimacem-macemin. Lu nggak pernah gue fitnah, bener Bu? Gue nggak pernah ngata-ngatain calon dia, ya. Yang lain ngapa? Lu ngatain calon gue mulu, kan enak kita. Ayo dah, mau tambah lapar aja gua. Nih, Masya Allah, mudah-mudahan kita juga ada perubahan. Hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah secara fisik kita pengen berubah, hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Kemarin-kemarin ngaji rada males po, tahun ini ngajinya getol, alhamdulillah. Ngaji Ustadz, saya kan pengen buat ngaji Ustadz, menggabung pengen banget, repot banget Ustadz, repot. Po, ngomongin repot, siapa juga repot. Dari muda kita udah repot kerja, punya anak ngurusin anak repot lagi, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan ngajinya? Bener Po? Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Kita semua orang sibuk semua. Kalau kita luangkan waktu, insya Allah bisa. Udah tua jangan pakai alasan, nek ngaji nek malu memantu, ntar apa? Gue lagi men. Set, nenek-nenek men. Ada nenek-nenek men. Nenek subur kali itu. Ngaji, nggak ada batas waktunya kita ngaji. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Kalau di bedong lagi, udah mujur ngalor mati.